Hidup jangan serakah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih, pernah ada yang bertanya pada saya, "Pastor, apa doa harian pastor?" Saya menjawab, setiap pagi bangun belum sempat berdiri dan masih terduduk di atas tempat tidur, saya berdoa begini, "Tuhan, semoga hari ini saya tidak serakah terhadap sesamaku." Itu doa yang terucap setiap pagi. Saudara dan saudariku terkasih, refleksi kita tentang sabda Tuhan pada hari ini adalah, dalam hidup sebaiknya jangan serakah. Serakah yang dimaksud adalah merampas hak milik orang lain. Serakah juga bisa berarti sudah memiliki tetapi tidak pernah puas dengan apa yang ada, maka selalu tergoda untuk memiliki lebih dan lebih, tetapi itu digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Serakah bisa juga berarti tidak peduli terhadap mereka yang sedang susah. Saudara dan saudariku terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabot dilempar mati dengan batu karena keserakahan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Raja menginginkan kebun anggur warisan leluhur dari Nabot. Maka dia meminta itu, mau membelinya. Tetapi Nabot berpegang teguh pada keyakinan bahwa apa yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang tidak boleh diperjualbelikan. Karena penolakan itu, maka timbullah rancangan kejahatan dari Isabel, istri raja itu. Nabot diberikan tuduhan palsu bahwa ia mengutuki raja dan juga mengutuki Tuhan. Atas dasar tuduhan palsu itu, Nabot akhirnya dihakimi, dilempari dengan batu sampai ia wafat. Inilah yang dinamakan keserakahan. Sudah memiliki segalanya, jabatan, sudah memiliki kekayaan, tetapi mau merampas lagi hak-hak orang kecil, mau mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Ini serakah. Sudah tidak peduli dengan kesusahan orang lain, bahkan mau merampas pula apa yang dimilikinya. Dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan yang kita terima dari orang lain. Yesus mengatakan, barang siapa menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu, atau sebaliknya. Ajaran Yesus ini memang boleh dikatakan agak aneh dalam hati kita sebagai manusia.
bagaimana saya tidak membalas orang yang berbuat jahat terhadap saya? Karena memang itulah mentalitas kita. Bahwa saya disakiti, engkau juga harus disakiti. Yesus mengajarkan suatu keunggulan kita sebagai pengikutnya, bahwa biarkanlah kejahatan itu menjadi urusannya dengan Tuhan Allah. Urusan kita adalah berbuat baik kapanpun dan sebisanya. Itu tujuan Yesus. Setidak-tidaknya kita tidak melakukan kejahatan yang sama untuk membalas kejahatan yang kita terima dari orang lain. Saudara dan saudariku terkasih, hidup sebaiknya jangan serakah. Cukupkan diri dengan apa yang kita miliki dan berjuanglah sebaik mungkin untuk hidup baik dengan semua orang. Sekalipun kita harus merasa sakit. Tantangan berat, tetapi keunggulan kita sebagai pengikut Kristus adalah dengan cara demikian. Semoga Tuhan memberkati kita semua.